Selamat sore sahabat Portal Kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini saya ditemani oleh sahabat saya Dr. Fiastuti Wicaksono. Selamat sore Dr. Nur. Selamat sore Mbak Fias. Beliau akan menerangkan mengenai daging merah dan hubungannya dengan kanker. Mbak Fias, kita tahu bahwa masyarakat ini membutuhkan protein. Bisa ayam, daging, telur, ikan. Tapi apa hubungan mereka ini terhadap kanker, terhadap terjadinya kanker? Ya, baik Mbak Nur. Kalau kita lihat, ini adalah semua sumber protein yang memang dibutuhkan oleh manusia, baik dari usia muda, anak, sampai usia dewasa. Mungkin untuk anak untuk tumbuh dan berkembang. Untuk orang dewasa untuk perbaikan sel-sel yang rusak. Jadi kita butuh protein. Nah tadi Mbak Nur tanya, adakah hubungannya sumber-sumber protein ini dengan risiko kanker? Kalau saya boleh menjelaskan, sebetulnya sumber protein yang berhubungan dengan risiko kanker adalah daging merah. Seperti ini. Jadi memang daging merah ini termasuk daging kambing, termasuk daging sapi. Ini kalau udah dimasak biasanya bentuknya seperti ini. Daging. Ini sama dengan ini risikonya? Ya, sama-sama dengan ini risikonya. Okay. Mungkin ini akan lebih banyak karena dimasak dalam suhu yang tinggi dan lama. Tapi risiko daging merah sendiri terhadap terjadinya kanker itu ada. Yang kita sebut memungkinkan meningkatkan risiko. Berbeda dengan daging putih, ayam, ikan yang tidak merupakan faktor risiko kanker. Demikian, Mbak. Kemudian apakah daging merah ini lebih dibandingkan dengan telur, ikan, sama ayam itu? Kemungkinannya sebagai risiko itu lebih tinggi dibanding dengan yang lain? Iya, betul. Karena kalau kita lihat daging merah ini mempunyai pigmen natural yang berwarna merah yang kita sebut pewarna heme atau pigmen heme. Pigmen heme ini kalau kita konsumsi masuk ke dalam saluran cerna kita akan dipecah menjadi senyawa nitroso compound atau senyawa nitroso. Nah, senyawa nitroso ini dapat merusak sel-sel usus. Kerusakan sel usus ini meningkatkan risiko untuk menjadi kanker usus. Karena itulah kalau boleh kita anjurkan tidak setiap hari kita mengkonsumsi daging merah. Mungkin kita harus kombinasi dengan sumber protein yang lain, misalnya ayam, putih telur, dan ikan. Demikian Mbak. Apakah hanya kanker usus besar saja? Apakah bisa kanker yang lain? Sebenarnya yang utama memang kanker usus besar. Karena heme yang masuk ini akan merusak dinding-dinding sel usus. Oke. Kalau ada seseorang yang dia hanya suka daging merah, dia kurang suka ayam, kurang suka ikan, bagaimana Dokter Fiastuti untuk membuat dia tidak terlalu berisiko? Ya mungkin dia bisa mengganti selain protein hewani, kita juga bisa mengganti dengan mungkin protein nabati. Orang Indonesia banyak yang menyukai protein nabati, contoh misalnya tahu, tempe, kemudian kacang-kacangan. Itu juga bisa menjadi pengganti atau bisa menjadi sumber protein yang cukup bermanfaat untuk tubuh kita. Sama kuatnya dengan daging merah? Proteinnya sama kualitasnya begitu? Agak berbeda memang karena kalau daging merah atau protein hewani itu kita sebut sebagai protein yang lengkap. Sehingga untuk membantu membentuk sintesis protein tubuh lebih baik. Kalau dari nabati kita harus lebih lebih memperhatikan agar variasi dari berbagai protein nabati ini cukup lengkap. Baru dia bisa membantu membentuk sintesis protein tubuh. Oke, kalau begitu berapa kira-kira yang boleh dikonsumsi dalam sehari atau seminggu bagi seseorang apabila dia mau makan daging merah? Sebetulnya rekomendasi yang standar belum ada. Tetapi saya mungkin bisa merekomendasikan kalau kita bisa mengurangi daging merah tentu itu akan lebih baik. Sehingga kita bisa mengkombinasi dengan jenis protein hewani atau nabati yang lain.
standar yang pasti memang belum ada, tapi mengurangi bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko kanker usus besar. Jadi berarti sebagai kesimpulan bahwa protein itu pada dasarnya dibutuhkan oleh tubuh dan tidak semua mempunyai risiko terhadap kanker. Betul. Kalaupun toh ada itu hanya pada daging merah dan itu pun risikonya menjadi sangat kecil apabila dia masukannya dibatasi. Betul. Oke, baik sahabat Portal Kanker sekalian, kita sudah mendengar dari pakarnya bagaimana posisi daging merah terhadap faktor risiko kanker. Jangan takut, kita boleh tetap makan daging merah, tetapi jangan lupa batasan-batasan agar kita semua selamat. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dokter. Selamat sore.